Hai teman-teman, berkat dalam, salam sejahtera, salam Indonesia Jaya. Eh, Topik saya kali ini adalah tentang sebuah arti kesuksesan. Sengaja saya taruh pertanyaan, apakah sukses itu mitos buat kebanyakan orang atau benar-benar nyata? Untuk topik ini saya akan akan saya bagi menjadi 8 bagian supaya setiap sesi dari sharing saya ini dapat dimengerti dan direnungkan sama teman-teman lebih dalam ya. Karena kalau berbicara sukses bisa panjang banget saya. Oke, mari kita bahas. Tapi teman-teman sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda lonceng di channel Berkah Dalamnya. Dan bagikan kepada teman-teman lain yang menurut channel ini untuk teman-teman kita yang juga membutuhkan uh, sharing sharing ini ya. Oke. Sekarang kalau kita berbicara sebuah arti dari sebuah kata sukses ya, itu apa artinya menurut teman-teman ya? Apakah itu sebuah pencapaian, goal, target, mimpi, ambisi, capaian materi, kepuasan, atau bagaimana? Observasi saya ini, secara definisi umum, mestinya sukses dapat diartikan sebagai sebuah keberhasilan atas pencapaian sesuatu ya. Sesuatu ini bisa banyak hal. Dan keberhasilan ini bisa di bidang apa aja ya. Kita bisa sukses dalam hal pendidikan, sekolah, sukses membantu teman, merubah diri sendiri menjadi pribadi yang lebih baik, sukses dalam pekerjaan, berkarya, sukses membesarkan anak dan keluarga, dan banyak hal lainnya. Eh, Justru saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mulai kita sadar dan mengerti arti dari sukses yang kita mau capai ya, dalam dalam hidup kita ini. Coba teman-teman bisa renungkan apa yang menjadi target dari teman-teman sendiri. Setelah kita memutuskan, pertanyaannya apakah sesimpel itu kita menjalani ya? Udah punya target, terus kita jalanin, kita komit untuk menjalani. Menjalankan apakah sesimpel itu? Tentu saja it's easier than done ya. Bicara gampang ya daripada kita melakukan sendiri. Karena pada umumnya nih, ada yang baru mulai, langsung menyerah, biasanya komplainnya banyak dengan situasi atau masalah yang dihadapi. Tapi ingatlah bahwa pengalaman saya ya, kalau sukses itu mudah, maka tidak ada perjuangan dalam hidup ini. Jadi, dan sukses itu yang dicapai tidak akan ada artinya. Justru karena ada perjuangan, disiplin, keringat, dedikasi yang kita komitmen di depan untuk mencapai tujuan kita, maka sebuah kesuksesan akan sangat-sangat berarti. Ada anak yang susah atau tidak sangat kekurangan untuk bisa sekolah ya, karena orang tuanya atau satu dua hal yang tidak ada biaya. Untuk anak tersebut, pilihannya adalah cuma tiga, stop sekolah sama sekali, atau stop sekolah sekarang untuk nabung, waktu tabungannya cukup dia kembali ke bangku sekolah, atau dia bisa sekolah sambil bekerja. Ya, karena saya mau share teman-teman bahwa kalau kita hanya komplain, menyerah, atau even yang paling parah adalah menyerah dini, premature karena gagal, terus berpikir-pikir negatif terus, semua hal itu tidak akan membuat kita mencapai sukses yang lebih cepat. Ya, teman-teman tadi kan sudah memutuskan saya punya target ini. Tapi kalau sikap, perbuatan, attitude kita demikian, itu tidak akan membuat kita mencapai tujuan lebih cepat. Bahkan sebaliknya. Is that what we want? Apakah itu yang kita kepingin capai? Jadi, pertanyaan sekarang itu apa berarti? Apakah
tetap kita mau diskusi masalah mitos atau kesuksesan itu mitos atau nyata. Menurut saya pertanyaannya adalah, mau dan siapkah kita sebagai pribadi untuk lebih disiplin dan menyiapkan diri dan pikiran kita menjadi sebuah pribadi yang sukses. Sukses menurut saya adalah hasil akhir, is a result. Ya, result dari apa? Sebuah pribadi yang tangguh kalau istilah saya. Teman-teman bisa renungkan ini. Saran saya, mungkin teman-teman bisa tanya kepada diri kita, apakah definisi sukses yang kita telah ciptakan atau telah kita tentukan di awal itu terlalu kecil dalam tanda kutip ya, sehingga diri dan pikiran kita tidak percaya dan tidak termotivasi untuk mengejar sukses itu. Kita kadang-kadang mudah sekali untuk menentukan target, menentukan goal, objektif yang kita mau capai dalam konteks suksesan. Tapi pengucapan itu kadang-kadang tidak selaras dengan pikiran dan hati kita ya, diri kita. Karena tujuannya tidak terlalu menantang, makanya kadang-kadang mungkin pikiran kita menolak atau diri kita menolak. So, ya, teman-teman tolong renungkan pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, sampai di sini dulu sharing dari saya. Nanti kita lanjutkan ke bahasan topik yang sama, tapi di sesi berikutnya. Thank you udah mendengarkan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen atau kirim email ke saya di berkedalam@gmail.com. Saya minta bantuan untuk teman-teman juga untuk bagikan channel ini kepada keluarga, kolega, atau teman-teman lain yang membutuhkannya. Itu aja dari saya untuk kali ini. Salam Indonesia Jaya, berkah dalam.